Baiklah deh listener, bisnis yang dikelola secara autopilot, bisakah? Itu kan judul kita ya Pak Kris ya. Mungkin ada contoh-contoh nih Pak, di mana bisnis yang tadinya kecil, kemudian juga ini dikelolanya secara autopilot, tetapi mengalami progres yang cukup besar. Baik, bisnis autopilot yang kita maksud tentu dari perspektif, dari sudut pandang pemilik bisnis, ya, bukan dari sisi pekerja ya, harus melihatnya dari pemilik bisnis. Kita lihat banyak bisnis yang menyebar kemana-mana di seluruh daerah, berhasil berjalan. Nah, di situ kan tidak ada peran ownernya kan, ownernya kan tidak di situ. Contoh, ada bisnis yang jumlahnya sudah ribuan outlet, Betul. toh itu berjalan kemana-mana tanpa kehadiran ownernya di situ kan, tanpa kehadiran pebisnisnya di situ. Itu yang kita maksud bahwa bisnis itu tetap berjalan tanpa kehadiran si pemilik bisnis, atau peran dari pemilik bisnisnya sudah sangat minim. Karena yang sesungguhnya yang berjalan itu adalah sistem. Memang kita butuh orang untuk mengelola. Kita butuh manajer ya, butuh direktur di situ. Tetapi mereka pun bekerja di dalam sebuah sistem. Tidak bisa lagi bertindak semau-maunya. Bukan lagi tergantung pada orang, tetapi tergantung sistem yang sudah disepakati, gitu ya. sudah di-set oleh pemilik bisnisnya. Iya. Nah, disitulah peran pemilik bisnis sebenarnya adalah sebelum mampu menjalankan bisnisnya secara autopilot, terlebih dahulu dia sudah harus men-set sebuah sistem yang memungkinkan bisnisnya ini dijalankan oleh banyak orang sehingga bisnisnya bisa tumbuh tanpa kehadirannya. Tapi kalau seperti ini ada kekhawatiran nggak bahwa bisnis ini bisa ya artinya ditelikung begitu Pak? Oleh? Ya mungkin oleh senior di perusahaan tersebut. Yang menjalankan. Ya yang menjalankan begitu. Betul. Akan selalu ada hal-hal seperti itu di mana orang yang kita percayakan menjalankan bisnis kita atau eksekutif yang menjalankan bisnis kita kemudian berpikir, oh saya juga bisa bikin bisnis ini. Yang capek saya kok katanya gitu kan? Ya. Atau ketika dia bekerja dia menggunakan itu kesempatan itu untuk belajar. Itu tidak bisa dihindari. Akan ada orang yang jiwa entrepreneurship-nya tumbuh selagi dia bekerja dan kemudian dia memutuskan untuk keluar. Itu bagian dari sebuah sistem, bahwa sebagai pemilik bisnis kita harus sadar bahwa orang kita itu juga bisa keluar. Sehingga harus ada mekanisme atau sistem yang memungkinkan kita untuk mengganti atau mengkader, ya kan? Harus siap dengan segala kemungkinan. Masa kita berpikir bahwa orang itu mau jadi pegawai terus? Ada saja di antara mereka yang berpikir saya pun ingin menjadi pengusaha seperti bos saya. Itu kewajaran. Tetapi di antara sekian banyak yang bekerja itu juga ada yang memang ingin berkarya sebagai karyawan sampai jenjang karir yang lebih tinggi. Baik. Jadi itu alamiah saja. Alamiah. Tapi apa yang harus dilakukan oleh si pemilik usaha itu? Bagian dari sistem yang saya sebutkan tadi adalah antara lain sistem di dalam kaderisasi dari orang-orang yang akan menjalankan bisnisnya. Di dalamnya ada perekrutan, ada pelatihan, ada motivasi buat mereka, ada evaluasi kerja sehingga orang-orang di dalamnya betah. Ya kan, kadang-kadang orang itu meninggalkan kita bukan karena dia tidak suka pekerjaannya, tetapi dia tidak suka dengan lingkungan kerjanya. Jadi sebenarnya kalau kerjaannya sih dia cinta banget gitu ya. Banyak kan orang yang bilang ini kerjanya saya suka, tetapi yang saya tidak suka lingkungannya. Makanya ketika dia resign ya ada banyak alasan toh. Dan masuknya ke yang sejenis lagi begitu ya Pak ya. Nah itu bukti bahwa sebenarnya bukan pekerjaan yang tidak suka, yang tidak disukai, perusahaannya yang dia tidak suka. Gimana Mbak Eti, apa yang dikatakan Pak Christian F. Guswai ini pernah mengalami? Pasti ya Pak ya. Kalau hal tersebut pasti gitu. Hanya memang kembali lagi karena memang
outlet yang kita punya kan nggak banyak gitu loh. Jadi walaupun secara sistem udah bisa ditinggal bisnisnya gitu loh, tapi sistem kekeluarganya kan masih saya terapkan gitu loh. Jadi ya untuk orang-orang lama sih alhamdulillah sampai hari ini saya masih punya orang-orang lama yang cukup loyal gitu loh. Kalau ditanya salary mungkin nggak lebih banget kali ya. Gitu, dalam artian mungkin kalau mereka cari tempat lain mereka akan dapat salary yang lebih besar gitu loh. Tapi kembali lagi tadi Pak Kris sudah singgung masalah lingkungan, masalah kekeluargaan, masalah sikap kita itu menjadi faktor yang kadang-kadang menjadi faktor utama buat mereka. Apa ya bahasa mereka diuang ya. itu hal yang buat mereka aduh saya happy kok di sini gitu loh. Nah itu penting sekali gitu. Jadi kembali lagi yang disebut dengan owner ataupun pemilik bukan cuma sekedar pandai membuat suatu sistem gitu loh, tapi pandai juga mengelola hati manusia ya, mengelola manusianya itu sendiri harus gitu loh. Nah kalau dua itu dikombin ya mudah-mudahan bisnisnya akan bertambah besar. Baik, ya listener, nanti kita ngobrol juga dengan Ibu Lila yang punya usaha batik ini ya. So stay tuned.